Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan kuis 1 praktikum IoT ini. Jadi, yang diminta adalah membuat seperangkat monitoring sistem pendeteksi banjir menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama, serta komponen tambahan antara lain yaitu buzzer, lampu LED, ultrasonic, dan OLED SSD 1306. Nah, perangkat ini itu akan memiliki 3 kondisi yang berbeda sesuai dengan ketinggian banjir yang terdeteksi. Untuk ketinggian 1-4 cm, buzzer dan LED itu mati dan layar OLED akan menampilkan kalimat kering abangku. Lalu untuk ketinggian 5-10 cm, itu buzzer akan berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus atau dalam rentan waktu perlahan. Lampu LED itu menyala berwarna hijau dan menampilkan ketinggian air dalam format cm pada layar OLED. Nah, untuk jarak 11-45 cm, ini buzzer akan berbunyi berulang kali dalam waktu yang tidak terus-menerus dalam rentan yang lumayan cepat. Lampu LED-nya menyala berwarna kuning dan menampilkan ketinggian air dalam format cm pada layar OLED. Lalu untuk ketinggian 46-100 cm, buzzer itu akan berbunyi secara terus-menerus dalam waktu yang cepat, dan lampu LED-nya akan berwarna merah serta menampilkan ketinggian air dalam format meter pada layar OLED. Nah, tugasnya itu rancang skema koneksi antara ESP32, SD1306, buzzer, dan lampu LED. Jadi pertama kita bisa buka walkway dan memilih ini ESP32. Lalu kita pilih ESP32 ini. Nah, kita bisa langsung tambahin komponen lain. Yang pertama di sini saya mau nambahin ultrasonic distance sensor. Nah, setelah itu saya mau nambahin SSD 1306 OLED display. Nah, setelah itu saya mau nambahin LED-nya. Ini kan LED-nya ada 3. Yang pertama saya mau warna merah dulu. Di situ LED warna kuning. Sini warna kuning. Lalu satu LED lagi warna hijau. Nah, setelah LED, saya mau pakai resistor. Nah, ini resistornya, bisa kita taruh sini aja dulu. Ada resistor lagi. Sini. Lalu tambahin lagi di sini. Di situ tambahin buzzer, ketik aja buzzer. Nah, kalau udah bisa langsung dirangkai aja. Di sini FCC ini kita sambungin ke 5 volt. Lalu triknya ini kita sambungin ke pin bebas, tapi sih saya mau nyambungin ke pin yang 25. Yang echo saya mau ke pin 26. Lalu GND ke pin GND. Nah, kalau ini udah, kita lanjut ke OLED-nya. Di sini ada GND kan. GND itu kita sambungin ke GND juga. Nah, sini. Habis itu di sini ada FCC, kita sambungin ke 3,3 volt. Nah, di sini ada SCL. SCL ini sambungin ke pin bebas. Di sini saya mau nyambungnya ke pin 22.
Lalu di sini SDA ini juga bebas mau disambungin kemana. Saya mau nyambungin ke pin 21. Nah, kalau udah kita ke LED. Sini LED yang negatif kita sambungin ke GND. Nah, karena biasanya kabel GND ini warna hitam, ini saya mau kasih warna hitam aja. Yang positif ini kita sambungin ke resistor dulu. Nah, dari resistor ini kita sambungin ke pin bebas. Di sini saya mau nyambungnya ke pin 5 aja. Nah, habis itu lanjut ke LED kuning. LED kuning ini yang negatifnya juga kita sambungin ke GND. Warnanya juga mau saya ubah jadi hitam. Oke. Yang positif ini kita sambungin ke resistor dulu. Nah, dari resistor kita sambungin ke pin bebas. Di sini saya mau nyambungin ke pin yang 4. Nah, di sini ada LED hijau. Ini kita bisa sambungin ke GND juga yang negatifnya. Ini kabelnya diubah jadi hitam. Kalau udah yang negatif, yang positif kita sambung ke resistor. Dan dari resistor ini kita sambungin ke pin. Saya pakai pin dulu. Nah, kalau udah kita lanjut ke bus. Nah, bus ini saya mau, ya ini kan yang negatif nih, ini disambungin ke GND. Warnain juga hitam aja. Di sini kita sambungin ke pin bebas, tapi di sini saya mau di pin mana ya, sini aja deh. Ini saya maunya di pin 15 aja di bawah. Ini bisa kita warnain merah juga boleh. Soalnya merah tuh bagus. Nah, kalau udah kita bisa langsung ke kodenya. Nah, di sini kita perlu install library dulu. Nah, di sini library yang kita install itu yang pertama ada Fruit GFX ini, lalu ada Fruit SSD 1306, lalu sama library UT. Nah, kalau udah kita bisa langsung lanjut ke kodenya. Nanti kita setup dulu untuk library-nya. Yang pertama include wire ini tuh digunakan untuk komunikasi I2C-nya dengan OLED. Lalu kita setup lagi library input. Mungkin kita install ada Fruit ya, ada Fruit yang GFX dulu, GFX titik H atau .h. Habis itu enter. Nah, lalu ada Fruit yang apa tadi? Ada Fruit yang SSD. Ada Fruit. Nah, ini tuh sebenarnya nih. Nah, di sini ada nih SSD 1306.h. Habis itu yang terakhir ada import upin.h. Nah, upin ini digunakan untuk
mengakses sensor ultrasonik. Nah, kalau yang ultraviolet ini dia untuk mengontrol OLED-nya gitu. Lalu kita bisa definisiin aja pin ini tadi yang kita pakai. Jadi yang pertama itu kita bisa definisiin dari triknya. Trik yang di sini ini tadi. Nih, trik dia kan ke pin 25. Trik 25. Lalu define yang kedua ini ada echo ini dia ke 26. Lalu ada, nah di sini saya mau definisiin jarak maksimumnya dulu atau max distance biar gampang aja. Max distance-nya ini tadi, nah ini kan di sini kan cuma sampai 1 cm aja, jadi max distance-nya itu 100. Lalu ada kita definisiin buzzernya. Ini buzzer tadi itu, nah ini dia ke pin 15. Lalu sekarang masuk ke LED-nya, definisiin LED. Ini kan ada hijau, kuning, sama merah. Saya mau yang hijau dulu aja. Green LED itu dia di pin 2. Lalu yang kedua saya mau yellow LED itu dia di pin 4. Setelah itu green yang red LED itu dia di 5. Nah, kalau udah definisiin setiap pinnya ini, kita lanjut ke definisiin layar OLED-nya ini. Di sini saya menggunakan layar OLED ukuran 128 x 64 pixel. Jadi bisa kita buat kayak gini. Define untuk screen width-nya, screen atau kecil aja semuanya, screen width punya 128. Lalu screen height atau tingginya itu 64. Nah, kalau udah kita bisa ke kan ini kan kita udah definisiin layar OLED-nya. Lanjut ke membuat objek sonar untuk sensor ultrasonik dan OLED untuk layar OLED. Jadi tuh kita tuh bisa pakai sensor ultrasoniknya ini. Jadi kita perlu definisi juga, yaitu pakai looping. Definisinya pin. Looping sonar ini untuk ultrasonik ya. Nah, di sonar ini kan ada trik, lalu ada echo juga. Nah, kita juga perlu max distance-nya itu. Nah, kita itu kan kalau buat yang ini, buat ultrasonik itu dia pakai ada buat ini buat OLED-nya ya, SSD 1306 OLED. Nah, ini tadi itu pakai ukurannya screen width, terus screen height,
and wire. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke setup awalnya. Di sini itu bisa kita masukin di sini aja, bisa di bawah ini. Ini sebenarnya bisa dihapus saja, hapus saja kali ya. Ini nggak usah juga nggak apa-apa sih, nggak usah dihapus boleh. Jadi langsung ke setup untuk pinnya, biar nanti tuh dia berguna sebagai outputnya atau untuk aktifin serial monitornya untuk debugging nanti. Jadi kita pakai pin dari buzzer dulu aja, buzzer output. Kalau udah yang kedua, kita pakai yang green LED output. Habis itu pin mode yang yellow LED. Habis itu pin mode yang red. Nah, setelah itu kita dalam inisialisasi OLED ini, kalau misal OLED-nya nanti itu gagal diaktifkan, kan kita tuh perlu membuat program itu berhenti. Jadi kalau kita berhasil juga kita perlu membersihin tampilan OLED-nya. Yaitu kita perlu membuat if kalau OLED itu nggak berfungsi, SSD 1306 switch ini mana nih kali ya? Kita perlu kondisi dimana nanti kalau misal OLED berhenti, kita akan nampilin OLED film. Nah, biar ini itu nanti muncul di OLED-nya, itu kita pakai nah karena kita juga perlu ada kondisi dia bakal ngapus OLED-nya tuh. Kita buat dulu aja OLED clear display. Setelah itu OLED display. Nah, kalau udah kan nanti pokoknya kalau kita udah definisin ini, berarti ketika OLED nanti itu gagal diaktifin dan program itu maka akan berhenti. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti itu tampilannya itu bakal dibersihin dulu biar tulisan setting itu bisa ada. Nah, kita lanjut aja ke ini loop utamanya. Loop utamanya bisa di sini aja. Oke, sini.
loop utamanya itu dimana kita perlu menginisialisasi jaraknya dulu, distance. Buat ngebaca jarak dari sensor ultrasonik itu kita perlu buat distance sonar cm. Nah, terus kalau gitu kita perlu buat kondisi juga dimana kalau jaraknya itu gagal atau sensor gagal membacanya, maka kita bisa ngeset atau setup jaraknya ini ke maksimal jarak atau max distance yang 100 cm tadi, yaitu pakai kondisi if distance itu tidak terbaca atau nol itu, maka distance sama dengan max distance. Nah, kalau udah kita bisa buat supaya OLED-nya itu nanti bisa dibersihin lagi, dan kita juga bisa ngatur ukuran teksnya itu berada di posisi kursor di tengah layar gitu. Teks sama posisi kursornya itu di tengah layar. Jadi kita pakai OLED Clear Display OLED set text size. Nah, gunanya tuh biar nanti tuh teksnya nggak kebesaran gitu, jadinya dia bisa muncul pas gitu lah di OLED-nya. Saya pakai kursor aja, lalu OLED set kursor. Nah, ini kita pakai yang screen tadi tuh biar dia itu bisa di tengah-tengah screen. Jadi min 98 lalu screen height-nya itu nah kalau udah kita perlu masukin kondisi yang di soal tadi itu. Nah, masuk ke code-nya. Kan udah. Kita masuk. Nah, di sini kan yang pertama itu kalau ketinggian airnya itu 1-4 cm. Nah, itu buzzer LED-nya bakal mati, terus layar OLED-nya itu bakal nampilin kering abangku ya. Kita bisa buat if distance dari sama dengan 1 dan distance ini lebih kecil sama dengan 4. Oke, yang terjadi tadi adalah kering abangku. Jadi kan ini buzzernya itu nggak bunyi ya, jadi kita pakai no tone dari buzzernya. Lalu digital nah ini biar lampunya itu nanti mati, jadi pakai low.
red, yellow, oh ya yellow L ini, dan ini harusnya LED ketinggalan. Terus di red L ininya juga nah terus kita juga perlu ngebuat si tampilan ini muncul di OLED. Ini kan tadi buat muncul di serial ini. Nah kita perlu nanti di OLED pakai OLED buat print kering abangku. Oke, jadi kondisi awal kita udah buat untuk jarak dari untuk tinggi air 1 sampai 4 cm. Lalu di soal itu kita perlu buat yang 5 cm ya. Jadi kita pakai else if untuk distance 5 sampai 10. Ini bisa copy aja kok. Distance untuk 5 sampai 10. Nah ini itu nggak perlu karena kan nanti itu tampilannya berupa ketinggian air ya dalam format cm. Nah terus nanti kan basiannya bunyi, jadi kita perlu ini kita buat bunyinya pakai bit. Karena yang diminta itu dia kayak jarang gitu ya. Jadi kita pakai 1000 aja delaynya. Nah habis itu noton ini kita hapus. Nah digital bright, nah ini kan lampunya yang menyala itu hijau, jadi hijaunya itu kita buat high. Nah kalau udah ini juga ini OLED printnya ini kita ganti pakai ketinggian high. Menampilkan ketinggian air dengan air. Nah berarti kita perlu manggil distance-nya pakai OLED print distance. Nah ini kan buat munculin tinggi airnya berapa. Di situ print. Nah ini kan setelah distance itu kita perlu kasih satuannya yaitu cm. Kalau misalnya nggak dikasihnya nanti cuma ketinggian airnya doang tanpa ada satuannya. Nah kalau udah kita bisa lanjut, ini hapus saja nggak apa-apa. Ini kenapa dia hilang ya? Di sini aja tutup awal ya. Nah ini bisa kita copy juga biar cepat. Kalau udah kita ke jarak yang 11 sampai 45 cm. Nah ini kan nanti kan dia LED-nya yang hidup itu kuning, lalu dia ada formatnya itu tetap cm sebenarnya. Terus bunyinya itu lumayan cepet ya. Jadi ini kita ubah dulu distance-nya di 11 sampai 45. Nah ini kecepatan bunyinya itu kita ubah jadi 500 saja. 500. Nah ini kita buat low karena yang
kalau kita hidupin kan itu yang yellow, jadi yang yellow ini kita buat high. Nah di situ kalau udah ini tetap. Saya cetak LV lagi. Nah ini yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu ada ketinggian 46 sampai 100 cm ya. Nah itu di satuannya itu cm juga tetepan. Jadi bisa langsung copy aja, bisa langsung paste aja, dan itu kan udah di copy ya. Nah ini udah di copy, tinggal edit aja. Edit aja ini, lupa. Ya ini jadi langsung ke 46 sampai 100 ya. Nah ini tuh kecepatannya kita buat di 250. Ini kita buat low, yang merah kita buat high. Nah ini juga udah selesai. Di situ kita perlu buat fungsi yang terakhir untuk mengontrol suara buzzer pada pola tertentu. Jadi kita buat fungsi di sini. Di luar void yang ini, void loop yang ini, kita buat untuk mengatur buzzernya itu void beep. Nah kan tadi pakai beep tuh. Nah ini buat ngatur beepnya. Beep can on time, terus in time, in off time. Di situ kita perlu buat loopingnya. Nah, kalau ini itu sama dengan 6 dan ini itu dari 3, itu setiap bunyi ini tuh akan berulang selama 3 kali. Tone buzzer itu 1000. Di situ delaynya kita buat on time, no tone buzzer, delaynya jadi itu maksudnya kan di sini bunyinya buzzer itu akan bunyi selama 3 kali. Terus kalau dia bunyi itu kan tone ini dia bunyi, maka dia akan aktif delaynya. Kalau dia itu nggak bunyi buzzernya, jadi ya nggak ada delaynya, jadi delaynya off aja. Oke sih, sebenarnya codingannya sepertinya sudah, tapi mau saya cross check dulu. Saya mau ngecek dulu. Tapi kayaknya ini udah sih, bisa langsung di save dulu aja. Tulis 1 IoT. Nah kalau udah di save, terus kita coba dulu di sini. Jadi karena emang copilotnya itu lama,
ini baru bisa. Dan kita coba jarak dari 2 cm. Nah, di sini di jarak 2 cm, di tinggi 2 cm, itu ada tulisan terklik abangku. Berhasil ya. Lalu coba kita antara 5 sampai 10 kita ambil 8. Oh, 10 aja, 10. Tuh, dia kan pelan tuh. Nah, 10 cm. Dan lampunya hijau. Terus ini ada bunyi. Lalu untuk di ketinggian 11 sampai 45 kita ambil 29 coba. Nah, lampunya kuning ya. Habis itu kita coba di nah, ini juga lebih cepat. Terus lampunya warna merah. Oke, karena berhasil, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.